Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah Rp1.200.000 dengan bunga 0,05% per hari dan tenor pinjaman 91 hari. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah Modal Light. Langsung saja kita ke Play Store dan ketik Modal Light. Nah guys, aplikasi Modal Light pinjaman online ini telah memiliki 2,2 bintang dari 897 ulasan dan telah didownload kurang lebih 50.000 kali. Langsung saja kita install. Kalau sudah, langsung kita buka.
Nah, seperti biasa guys, saya akan membacakan sedikit tentang kebijakan pribadi aplikasi ini. Jadi sebagai produk keuangan, Modal Light secara ketat mematuhi persyaratan kebijakan dan undang-undang, tidak hanya memberikan pengalaman layanan yang baik kepada pengguna, tetapi juga perlu mendapatkan beberapa hak pengguna untuk memastikan keamanan finansial pengguna secara maksimal. Jika penilaian risiko tidak memungkinkan, kami tidak akan dapat memberikan jumlah pinjaman yang sesuai kepada pengguna dan tidak akan dapat memberitahu pengguna tentang status layanan kami, informasi layanan, dan informasi elektronik komersial lainnya. Jadi saat pengguna membuka Modal Light, kami memerlukan persetujuan pengguna untuk mendapatkan informasi seperti informasi pribadi, aplikasi terinstall, daftar kontak, informasi keuangan, kamera, lokasi, informasi perangkat, informasi directory file, dan ruang penyimpanan. Langsung klik setuju. Nah, izinkan Modal Light mengakses lokasi perangkat ini, mengakses kontak, mengakses panggilan telepon, kemudian foto dan media izinkan. Nah, di sini kita login dengan nomor telepon dan memasukkan nomor OTP. Oke, langsung masukkan. Kemudian klik masuk. Nah, di sini jumlah maksimum pinjaman sebanyak Rp1.200.000 dengan bunga 0,05% per hari dan tenor pinjaman 91 hari. Langsung klik ambil sekarang. Nah, di proses sertifikasi Modal Light ini memerlukan informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Langsung klik mulai meminjam. Nah, ini informasi identitas. Kita diminta untuk mengupload foto KTP tampak depan dan pengenalan wajah. Kemudian kita klik simpan. Di sini muncul konfirmasi informasi KTP, kemudian langsung klik konfirmasi. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, alamat lengkap, kemudian alamat email, alasan meminjam, dan jumlah anak. Langsung klik simpan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nama perusahaan, kota Anda bekerja, kemudian alamat tempat kerja, nomor telepon kantor, jenis pekerjaan, industri pekerjaan, tanggal penerimaan gaji, lama bekerja, dan mengisi gaji bulanan. Langsung klik simpan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi 2 kontak darurat. Langsung saja kita masukkan, kemudian kita klik simpan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank. Kita memasukkan nama bank dan nomor rekening, dan kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan limit dan bisa langsung diajukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.